Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzi istafa wa khatami anbiya'ihil mujtaba alladzi hamalana minadh-dhulumati ilal huda wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihim fahtada amma ba'd. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak dan Ibu sekalian jamaah subuh Masjid Adz-Dzikri yang mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali bersilaturahim dalam rangka tafaqquh fiddin yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan dalam sebuah hadis sahih sebagai salah satu indikator bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan dalam kehidupan dan keseharian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya jalan, akan melapangkannya untuk memiliki pemahaman yang baik dalam agama ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah hari ini kita akan bersama-sama mengkaji, membahas, saling berbagi dan berdiskusi tentang tema memahami perbedaan ulama dalam fikih, yang mudah-mudahan tema ini bisa memperbaiki paradigma dan pemahaman kita, terutama ketika kita melihat di antara karunia besar Allah kepada bangsa Indonesia, betapa semangat keislaman di tengah-tengah umat ini semakin kuat, semangat untuk semakin mendalami dan mengkaji syariat Allah. Kita lihat di berbagai perkantoran, di berbagai masjid, di berbagai perumahan, di tengah-tengah berbagai musibah yang melanda bangsa ini, dekadensi moral, ternyata semangat keislaman juga semakin kuat. Saya tertarik untuk mengangkat tema ini yang mudah-mudahan bisa menjembatani hal-hal yang kurang, hal-hal yang masih menjadi celah-celah dalam semangat mendalami Islam di tengah-tengah umat muslim Indonesia. Misalnya begini Pak Bu, saya pernah tiba-tiba suatu kali sehabis pengajian ada seorang jamaah datang dan bertanya, "Ustadz, antum ini orang yang paham hadis, tapi kenapa antum tidak poligami?" Kaget saya Pak. Ini tumben-tumbenan ada orang nyalahin gara-gara belum poligami. Maaf Bu, gara-gara tidak poligami, bukan gara-gara belum Bu ya. Biasanya orang itu antipati kalau kita poligami, ini malah enggak. Saya dengan sedikit kaget yang belum hilang, saya katakan bagi saya poligami itu mubah Pak. Kalau saya mengkaji hadis-hadis sunnah Rasulullah yang terkait dengan pembahasan ini, saya sampai pada kesimpulan poligami itu mubah. Jamaah ini kemudian mengatakan sambil membawa rekaman ceramah seorang ustadz, jamaah ini mengatakan, "Wah, kok bisa mubah Ustadz? Di An-Nisa itu jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fankihu ma tabalakum minan nisa."
Apa lanjutannya Pak? Apa Ustadz lanjutannya Ustadz? Kalau Ustadz paham, kalau ibu-ibu itu insya Allah tidak perlu hafal Bu ya. Fankihu ma taubalakum minan nisa, maka nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang baik bagi kalian, 2 gitu Ustadz ya, langsung masna ya, wasulah atau 3, waruba atau 4. Jadi pilihannya nggak ada 1. Ini kata jamaah Pak, bukan kata saya Bu. Jadi kata jamaah itu ayatnya itu menggunakan kata perintah Ustaz. Fankihu, maka nikahilah oleh kalian. Menggunakan kata perintah yang artinya adalah kewajiban. Saya katakan kata perintah itu enggak harus wajib Pak dalam Al-Quran. Kemudian misalnya saya kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjat bihi." Dan di sebagian malam itu maka bertahajudlah kalian. Ini kata perintah juga, tapi tidak menunjukkan bahwa tahajud itu ibadah yang wajib. Ternyata jamaah ini masih belum puas, sambil memutarkan rekaman ceramah seorang ustadz, dia mengatakan kalau ini kewajiban poligami ini hanya gugur Ustadz, kata Ustadz yang diputarkan ceramahnya itu, jamaah tadi mengulang, itu hanya kalau takut tidak bisa adil. Karena lanjutan dari ayatnya adalah wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Dan jika kalian takut tidak bisa berlaku adil, kalau punya 2 studio, 3 studio atau 4 studio, maka cukup 1 studio saja. Jadi kata jamaah tadi, ini jangan terlalu serius Pak. Ini saya cuma menyeritakan pemahaman yang kurang tepat. Ini bukan pemahaman yang sepenuhnya tepat Pak. Jadi kata jamaah itu, kalau cuma takut pada istri tua atau pada mertua, kewajiban ini tidak gugur katanya. Wah ini repot Pak. Jadi ini misalnya salah satu pengalaman. Kemudian ada pengalaman yang lain, dalam satu kesempatan ceramah yang berbeda, ada seorang karyawan BUMN, kemudian selesai ceramah, selesai pengajian, datang kepada kami dan bertanya, Ustadz, sebenarnya hukum mengusap wajah dengan kedua telapak tangan setelah doa itu sebenarnya apa Ustaz? Saya bertanya kepada bapak itu, loh memangnya kenapa Pak? Karena kata jamaah ini, karena Ustadz yang beberapa bulan sebelumnya itu mengatakan itu salah satu bagian dari adab berdoa. Tapi Ustadz yang ceramah pekan kemarin mengatakan itu bid'ah karena hadisnya dhaif. Jadi ini mungkin juga masukan untuk para ustadz bahwa perlu ada koordinasi sehingga tidak menyampaikan sesuatu yang sebenarnya masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang paten sehingga jamaah yang menjadi bingung. Jadi itu diantara pengalaman-pengalaman kami yang kemudian mendorong kami untuk mencoba bersama kita semua, kita kaji, kita diskusikan, kita saling berbagi, yang mudah-mudahan bisa membangun paradigma dan pemahaman keislaman yang lebih baik. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian subuh Masjid Az-Zikri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pentingnya sebenarnya mengapa di antara ulama sampai ada perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fikih, yaitu dalam masalah-masalah praktis terkait ibadah sehari-hari. Sebenarnya
perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah-masalah ibadah praktis ini bukan hal yang terlalu mengherankan kalau kita telusuri bahwa ternyata itu sudah ada akarnya dalam sejarah, dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua faktor penting. Yang pertama, karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada para ulama untuk berijtihad. Jadi misalnya dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajron." Jika orang yang memiliki otoritas berijtihad, kemudian ijtihadnya itu benar, ijtihadnya itu akurat, falahu ajron, maka ia memperoleh 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada, tapi kalau orang yang memiliki otoritas itu berijtihad, summa akhta'a, namun ijtihadnya salah, falahu ajrun, ia tetap memiliki 1 pahala. Ulama-ulama hadis, misalnya Imam Nawawi mengatakan bahwa ajma'al muslimun, ulama-ulama muslim semua sepakat bahwa hadis ini hanya berlaku fi hakimin alimin ahlin lil hukmi, hanya untuk orang-orang yang memang punya otoritas, punya kewenangan, punya kapasitas keilmuan syariat memadai. Hanya mereka yang boleh berijtihad. Jadi tidak sembarang orang, tidak kemudian semua orang boleh berijtihad dalam masalah hukum ini. Ini yang kemudian menjadi legitimasi bagi para ulama untuk berijtihad. Ada sebuah hadis lain, kalau hadis yang pertama ini hadis muttafaq alaih, Pak. Ini sangat sahih karena diantaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada hadis yang agak lemah, yang bisa memperkuat, yang bisa menambahkan gambaran kita tentang hadis yang pertama ini. Tapi ini hadisnya agak lemah, yang kedua. Yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari untuk menyebarkan syariat Islam ke negeri Yaman. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, "Kaifa tasna idza urida laka qada?" Wahai Mu'ad, apa yang akan kamu lakukan kalau ditanyakan kepadamu tentang suatu hukum, tentang suatu perkara? Mu'ad bin Jabal kemudian mengatakan, "Aqdi bima fi kitabillah ya Rasulullah." Saya akan menjawab dengan apa yang ada dalam Al-Quran, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Fa illam yakun fi kitabillah." Bagaimana kalau yang ditanyakan itu tidak ada dalil langsung dalam Al-Quran? Mu'ad bin Jabal kemudian menjawab, "Fa bi sunnati Rasulillah." Kalau tidak ada dalil langsung dalam masalah itu di Al-Quran, saya akan menjawabnya dengan penjelasan, dengan penjabaran yang ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa illam yakun fi sunnati rasulik. Bagaimana kalau juga enggak ada dalil langsung dalam hadis-hadis nabimu? Mu'ad bin Jabal mengatakan, "Ajtahidu bi ra'yi." Saya akan berijtihad, saya akan menyimpulkan, saya akan mengumpulkan isyarat-isyarat dari Al-Quran dan dari Sunnah, kemudian saya simpulkan dengan pendapat saya sendiri. Ketika Mu'ad bin Jabal mengatakan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau bersabda,
Alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik, memberikan tuntunan, memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah, kepada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah Mu'adz bin Jabal. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, faktor yang kedua, mengapa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah-masalah ibadah praktis? Karena ternyata untuk hal-hal yang sifatnya furu, yang sifatnya parsial, yang sifatnya cabang, bukan yang sifatnya fundamental dan mendasar, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memberikan banyak kelonggaran, Pak. Saya berikan contoh, misalnya dalam ibadah haji, ada satu hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, kemudian Imam Ahmad bin Hambal dan imam-imam hadis yang lain, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada, dan ini haji beliau yang pertama dan yang terakhir, dan haji beliau satu-satunya, beliau ditanya oleh para sahabat. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dzabahtu qabla an armi." Ya Rasulullah, benarkah haji saya? Saya sudah menyembelih kurban, padahal saya belum melempar jumroh Aqabah. Jadi jamaah ini tidak melempar jumroh Aqabah, tapi langsung ke Masjidil Haram melakukan tawaf ifadah, kemudian memotong rambut, kemudian setelah sholat Idul Adha menyembelih korban. Ternyata jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'au ma'a biyadihi. Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya bahwa itu boleh. Faqal if'al wala haraj. Lakukanlah dan gak ada masalah. Mendengar sahabat ini yang dia sudah tawaf ifadah, memotong rambut, dan kemudian sholat Idul Adha, dan kemudian menyembelih korban yang dibenarkan oleh Rasulullah, sahabat yang lain kaget, Pak. Sahabat yang lain kaget. Kemudian yang lain mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu qabla an adbah." Ya Rasulullah, ini gimana? Saya sebaliknya, saya melempar jumroh Aqabah, kemudian memotong rambut, padahal saya belum menyembelih binatang korban, belum menyembelih kurban. Rasulullah kembali tersenyum, fa'au ma'abiyadihi, memberikan isyarat dengan tangan beliau bahwa itu boleh, dan menjawab, if'al wala haraj, lakukanlah dan gak ada masalah. Ada lagi yang mengatakan, "Ya Rasulullah, tuftu qabla an armi." Ya Rasulullah, saya tawaf ifadah dulu sebelum melempar jumroh. Yang lain mengatakan, saya melempar jumroh dulu sebelum tawaf ifadah. Dan ternyata semua pertanyaan itu, semua versi itu dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil tersenyum, if'al wala haraj, lakukanlah dan tidak ada masalah dalam praktek itu. Intinya adalah dalam masalah-masalah yang furu, yang parsial, yang cabang, bukan masalah-masalah yang fundamental dalam ibadah, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kelonggaran. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin memberikan contoh lain. Dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, digambarkan bahwa ada dua orang sahabat, Pak, yang pergi perjalanan jauh untuk berdagang. Ketika akan pulang ke Madinah, di tengah gurun pasir, masuk waktu sholat, dan mereka tidak menemukan oase, tidak menemukan sumur di tengah padang pasir itu. Akhirnya yang mereka lakukan apa, Pak? Yang mereka lakukan adalah tayamum, kemudian sholat. Setelah sholat,
kedua sahabat ini radhiyallahu anhuma melanjutkan perjalanan. Tidak berapa lama sebelum masuk waktu asar, mereka menemukan oase, menemukan sumur di tengah padang pasir. Sahabat yang pertama, kalau saya tanya kepada mufti-mufti Masjid Az-Zikri, misalnya kalau Bapak ini menjadi mufti, menjadi rujukan hukum, yang akan Bapak lakukan apa Pak? Wudu lagi, kemudian sholat lagi. Mufti yang lain apa Pak fatwanya Pak? Cukup dengan sholat yang tadi. Ini subhanallah, para ulama fatwa Masjid Az-Zikri ini ternyata sangat mumpuni. Dua-duanya itu yang dilakukan oleh kedua sahabat tadi. Sahabat yang pertama tidak berwudu lagi dan tidak sholat lagi. Cukup dengan sholat yang dengan tayamum itu saja. Sahabat yang kedua merasa karena ini belum masuk waktu asar, ada air lebih serak, berwudu lagi, berwudu kemudian sholat duhur lagi. Ketika dua sahabat ini kembali tiba di Madinah, beliau berdua radhiyallahu anhuma bercerita dan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar cerita dan pengalaman kedua sahabat ini? Rasulullah tersenyum, kemudian beliau menoleh kepada sahabat yang tidak wudu lagi dan tidak sholat lagi itu. Beliau bersabda, asabta sunnah wa ajza'atka sholatuka. Yang kamu lakukan itu sesuai dengan sunnahku, sesuai dengan yang biasa aku lakukan kalau dalam situasi seperti itu. Wa ajza'atka sholatuka, dan sholatmu yang sekali dengan tayamum itu sudah cukup bagimu. Ini jawaban Rasulullah pada yang tidak mengulang wudu dan sholatnya. Kemudian setelah itu beliau tersenyum juga, menoleh kepada sahabat yang berwudu lagi dan mengulang sholatnya. Beliau tersenyum dan kemudian bersabda, lakal ajru marrotain. Kamu mendapat 2 pahala. Yang pertama tadi itu menjadi sholat wajibmu, dan yang kedua itu tambahan pahala sunnah untukmu. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam masalah-masalah yang sifatnya furu, yang sifatnya parsial, yang sifatnya cabang, bukan masalah fundamental dalam ibadah praktis, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan kelonggaran. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata kalau kita telusuri berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah fikih, itu ada beberapa faktor penting. Sehingga kalau kita paham faktor ini, kemudian kita bisa memiliki pemahaman yang lebih komprehensif, yang lebih lengkap, dan kita bisa menyikapi dengan lebih baik, insya Allah. Faktor yang pertama adalah perbedaan cara baca Al-Quran. Pernah enggak Pak dengar istilah qiraah sab'ah? Pernah Bu ya? Qiraah sab'ah, 7 versi bacaan Al-Quran. Seperti misalnya orang Betawi bilang, ada yang bilang gue, ada yang bilang gua. Artinya sama atau enggak Pak? Sama. Itu hanya perbedaan dalam pengucapan. Dalam bacaan Al-Quran ada yang namanya qiraah sab'ah, 7 versi bacaan Al-Quran yang semuanya memiliki jalur periwayatan yang mutawatir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata ini kemudian menyebabkan ada dampaknya pada ibadah praktis dalam masalah fikih.
Saya ambil satu contoh, misalnya di surat Al-Maidah ayat 6 yang terkait dengan tata cara berwudu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas shalah, jika kalian hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aidiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku, wamsahu, dan usaplah biruusikum, kepala kalian. Yang kemudian berbeda cara bacanya di kata setelah ruusikum ini, Pak, yaitu kata wa arjulakum. Kalau Pak Zainal bacanya wa arjulakum. Kalau dibaca wa arjulakum, dia ngikut wajah dan tangan, Pak. Berarti kakinya juga dibasuh, disiram. Tapi ada ulama yang membacanya wa arjulikum. Ada qiraah, ada versi bacaan yang juga mutawatir kepada Rasulullah, dibacanya bukan wa arjulakum, wa arjulikum. Kalau dibaca wa arjulikum, lamnya itu kasroh, itu sama dengan kepala, berarti kakinya cukup diusap. Makanya Bapak dan Ibu kalau ketika oleh Allah diberi kesempatan, kemuliaan menjadi tamu Allah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu banyak, Pak Bu, orang yang wudhu itu kakinya tidak disiram, Pak, tapi kakinya diusap. Maksudnya air dari kran itu enggak langsung ke kakinya, tapi ke tangannya kemudian diusap ke kakinya. Karena mereka membacanya bukan wa arjulakum, tapi wa arjulikum. Saya pribadi begini, Pak Bu, saya ketika dulu belajar tentang tafsir, dilematis, Pak. Saya merasakan dilematis ketika membaca ayat ini. Karena yang menyampaikan versi dibaca kasroh wa arjulikum diantaranya adalah Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir. Itu mufassir favorit saya. Beliau bacanya wa arjulikum, yang konsekuensinya kaki itu tidak dibasuh, tidak disiram, tapi diusap. Imam Ibnu Katsir, ulama tafsir favorit saya, membacanya pakai kasroh. Sementara selama ini saya wudunya disiram. Dan Quran yang saya baca dari kecil, sama dengan Bapak Ibu sekalian, kalau buka surat Al-Maidah, itu biasanya wa arjulakum, itu Quran di Indonesia. Tapi kedua-duanya boleh dilakukan karena hadisnya sama-sama mutawatir. Saya kasih contoh lain misalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 222. Ini perbedaan cara baca Al-Qur'an yang kemudian berdampak pada ibadah praktis. Di surat Al-Baqarah ayat 222 tentang tata cara memperlakukan istri yang baru suci dari haid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuhunna," dan janganlah kalian mendekati istri-istri kalian hatta, Ustaz bacanya apa Ustaz? Hatta yathurna. Kalau Pak Zainal katanya bacanya hatta yathurna. Padahal ini mohon maaf Bu ya, mudah-mudahan nggak ada adik-adik yang di bawah umur. Kalau bacanya hatta yathurna, istri itu boleh dikumpuli asal darah haidnya berhenti. Enggak pakai mandi, Pak. Padahal kita di Indonesia biasanya kalau istri sudah suci dari haid, sebelum ibadah suami istri mandi besar dulu apa enggak, Pak? Mandi besar dulu apa enggak, Bu?
Kalau mandi besar dulu harusnya bacanya hatta yatahharna. Jadi kalau misalnya kita selama ini bacanya hatta yathurna, harusnya begitu masih apa udah suci? Udah suci Pak. Itu langsung nggak pakai langsung Pak Bu ibadahnya, nggak pakai mandi besar dulu. Itu kalau bacanya hatta yathurna. Kalau kita ngebacanya hatta yatahharna, itu nggak boleh suci asal darahnya sudah berhenti langsung ibadah suami istri. Harus mandi besar terlebih dahulu. Jadi ini faktornya adalah karena memang ada qiraah sab'ah dalam Al-Quran. Faktor yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, keterbatasan informasi tentang dalil. Subhanallah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jangankan saya dan Bapak Ibu sekalian, yang kita ini tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ini pengetahuan dan ilmu syariatnya ya belum seberapa lah. Saya berikan contoh bagaimana sahabat-sahabat utama Rasulullah yang sangat dekat dan akrab dengan Rasulullah, ternyata beliau-beliau punya keterbatasan informasi tentang dalil. Yang itu menyebabkan beliau-beliau berbeda pendapat dalam ibadah-ibadah praktis. Saya berikan satu contoh, ada hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Khalifah Umar bin Khattab pernah memberikan fatwa di Masjid Nabawi bahwa seorang istri itu tidak mendapat bagian dari uang diat kematian suaminya. Jadi uang diat itu uang darah Pak Bu. Misalnya kita pernah mendengar saudara kita yang diuji oleh Allah, yang bekerja di Timur Tengah diuji oleh Allah, dituduh membunuh majikannya. Pernah Pak ya kita dengar ya, yang kemudian akan diampuni dari hukuman mati asal membayar uang diat 2 miliar. Yang kemudian kita pernah mengumpulkan dana yang akhirnya itu ditalangi oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini namanya uang diat. Umar bin Khattab berfatwa dengan ijtihad beliau, dan ini sesuai dengan hadis sahih ketika Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ir-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan kepada teladan keputusan khulafa ir-rasyidin yang mendapat petunjuk, yang mendapat hidayah setelahku. Dalam ijtihad Umar bin Khattab, karena uang diat itu uang darah, maka yang mendapat bagian dari uang diat adalah waris karena hubungan darah Pak. Sementara istri itu karena hubungan apa Pak? Karena hubungan pernikahan, bukan hubungan darah. Jadi kata Umar bin Khattab, ijtihad Umar bin Khattab, istri karena hubungan pernikahan, bukan hubungan darah, tidak mendapat jatah dari uang diat. Ketika mendengar fatwa Umar bin Khattab ini, ada seorang sahabat namanya Dhahhak bin Sufyan radhiyallahu anhuma. Ia datang jauh-jauh menghadap kepada Umar bin Khattab hanya untuk menyampaikan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waratha imra'ata Asyam ad-Dubabi min diyati zaujiha. Sufyan bin Dhahhak jauh-jauh datang menghadap Umar bin Khattab hanya untuk mengatakan, saya pernah diajak oleh Rasulullah untuk menyerahkan bagian uang diat kepada istri Asyam bin ad-Dubabi, Asyam ad-Dubabi, dari uang darah suaminya. Berarti kesimpulannya apa? Umar bin Khattab tidak mendengar bahwa Rasulullah pernah
memberikan jatah waris dari uang diat suami kepada istrinya. Padahal Umar bin Khattab kurang apa, Pak? Sederhananya begitu. Saya berikan contoh lain. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sejumlah tabi'in pernah bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, bagaimana hukumnya kalau orang kesiangan di bulan Ramadan dalam keadaan junub. Malamnya misalnya ibadah suami istri, belum sempat mandi, bangun-bangun sudah selesai adzan subuh. Kalau yang senyum-senyum jangan-jangan pernah ngalamin, Pak ya. Ternyata jawaban Abu Hurairah radhiyallahu an, dia punya dua pilihan. Kalau dia mandi, puasanya batal. Kalau dia tidak mandi, bisa terus puasa, tapi dia bagaimana akan sholat duhur dan sholat asar. Sejumlah tabi'in ini penasaran, kemudian mengutus adik dari Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya kepada Aisyah. Ternyata Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabannya beda. Karena ini terkait dengan kehidupan domestik Rasulullah. Mungkin Abu Hurairah tidak tahu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kesiangan selesai adzan subuh dalam keadaan junub. Min ghairi ihtilamin. Dalam satu riwayat ada tambahan min ghairi ihtilamin, dan junubnya bukan karena mimpi. Paham Pak ya kesimpulannya ya? Junubnya bukan karena mimpi. Kemudian apa kata Aisyah? Cerita Aisyah, "Tsumma ightasala wa yasum fi Ramadan." Kemudian Rasulullah begitu bangun langsung mandi besar, langsung mandi wajib, dan beliau melanjutkan puasanya. Dan itu di bulan Ramadan. Ternyata Aisyah mengkonfirmasi kepada istri Rasulullah yang lain. Di antaranya kepada Ummu Salamah dalam hadis sahih ini. Ummu Salamah menceritakan hal yang sama. Iya, Rasulullah juga pernah mengalami itu ketika giliran beliau di rumahku. Akhirnya ketika disampaikan kepada Abu Hurairah menarik pendapatnya. Dan oleh karena itu ulama-ulama hadis dari hadis ini diantaranya menyimpulkan bahwa kalau terkait kehidupan domestik Rasulullah, kehidupan rumah tangga Rasulullah, maka kalau ada perbedaan riwayat antara istri-istri Rasulullah dengan sahabat-sahabat Rasulullah, yang dimenangkan adalah riwayat dari istri-istri Rasulullah. Karena terkait dengan kehidupan domestik beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, jangankan kita, jangankan ustadz-ustadz yang ilmunya benar-benar sesuai dengan firman Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya secuil. Ustadz-ustadz itu cuma secuil, ilmunya secuil, sedikit sekali Pak Bu. Para sahabat utama yang sangat dekat, yang begitu lama menemani keseharian Rasulullah, itu punya keterbatasan informasi terkait dalil. Yang itu kemudian membuat beliau-beliau kadang berbeda pendapat dalam ibadah praktis. Saya berikan faktor yang ketiga, mudah-mudahan waktunya cukup Pak ya. Faktor yang ketiga adalah karena ada kata dalam bahasa Arab yang memiliki lebih dari satu arti Pak.
Jadi bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya, yang kadang satu kata saja punya 2 atau 3 arti. Saya berikan contoh. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ini hadisnya sahih. Bapak dan Ibu biasanya kalau berdoa setelah sholat itu berdoanya kapan Pak? Setelah salam atau sebelum salam? Berdoanya biasanya setelah salam. Sebenarnya boleh sebelum salam Pak. Berdoa itu setelah tahiyat akhir, kemudian sebelum salam berdoa. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi." Jadi kata kuncinya di kata duburi ini Pak. Fi duburi kulli sholah antad'u kadza wa kadza. Wahai Mu'ad, jangan pernah engkau tinggalkan fi duburi, di dubur kulli sholah, setiap sholat, untuk berdoa demikian dan demikian. Yang menjadi masalah adalah kata dubur ini dalam bahasa Arab artinya 2 Pak. Artinya bisa setelah Bu, seusai, dan artinya bisa di penghujung. Seperti misalnya begini Pak, kalau kita mengatakan mohon maaf anggota tubuh kita ada yang namanya dubur, itu terpisah atau melekat dengan tubuh kita? Masih di badan kita atau udah lepas dari badan kita Pak Bu? Masih di badan kita, masih melekat. Makanya dubur ini artinya bukan hanya setelah atau seusai, tapi di penghujung. Kenapa di penghujung? Karena masih melekat di tubuh kita. Maka kalau yang mengerti fi duburi ini di penghujung, dia setelah tahiyat akhir sebelum salam itu boleh berdoa apa saja. Misalnya berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu boleh setelah tahiyat akhir sebelum salam, berdasarkan hadis sahih ini. Kalau yang berdoa selepas salam, setelah salam, berarti dia memahami fi duburi itu setelah atau seusai. Boleh setelah salam langsung, atau boleh setelah salam ada zikir dulu, dia zikir sendiri, setelah zikir baru kemudian berdoa. Ini karena kenapa ada perbedaan pendapat ini? Karena memang kata duburi ini memiliki lebih dari 1 arti. Ini waktunya tinggal 5 menit katanya. Padahal saya pernah dalam satu kesempatan kultum katanya. Kemudian saya tanya kepada panitianya, ini maksudnya kuliah 7 menit Pak ya? Enggak Ustadz, kultum itu kuliah terserah antum. Jadi harusnya kalau Ustadz itu punya hak prerogatif sedikit Pak ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Faktor yang keempat, adanya pemilihan dalil yang berbeda. Ini yang sangat krusial Pak. Jadi ada 2 dalil yang berbeda yang sama-sama sahih atau hasan. Kalau Al-Quran jelas bisa kita jadikan sebagai dalil tanpa perlu dikaji, tanpa perlu ditelusuri lebih jauh. Tapi kalau dalil itu dari hadis, maka yang bisa dijadikan dalil adalah kalau hadis itu sahih atau hasan. Kalau hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Saya berikan contoh, misalnya begini. Kasusnya basmalah dalam sholawat jahriyah, dalam sholat-sholat yang dikeraskan, maghrib, isya, subuh. Basmalahnya jahr atau sir, dikeraskan atau disamarkan. Ini dua-duanya benar Pak.
Yang bismillahnya disirkan, disamarkan, tidak dikeraskan. Misalnya saya ingat dulu ada teman di Kairo, dalam satu kesempatan umroh dia bela-belain tidak sholat jamaah Pak, ketika imamnya Syekh Abdurrahman Sudais. Hanya karena dia ingin memperhatikan, dia suaranya memang bagus Pak, dan oleh Allah diberi karunia bisa menirukan berbagai suara orang. Dia ingin memperhatikan gerak bibir dari Syekh Abdurrahman Sudais. Biasanya kalau di Masjidil Haram bismillahnya kenceng atau enggak kenceng Pak? Sir, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Dia menceritakan langsung kepada kami. Syekh Abdurrahman Sudais itu ternyata bismillahnya memang sir. Bacanya bismillahirrahmanirrahim. Dia duduk di bawahnya Pak, karena ingin memperhatikan gerak mulutnya. Ternyata kata dia Syekh Abdurrahman Sudais, sebelum membaca itu mulutnya warming up dulu Pak, pemanasan dulu katanya. Ini cerita teman ini, wallahu alam, saya tidak melihat langsung. Mungkin biar lentur gitu Pak ya. Kemudian beliau mengucap bismillahirrahmanirrahim. Baru membaca alhamdulillahirabbil alamin dengan suara jahar. Ini benar karena ada hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Sementara yang bismillahnya jahar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, semua dijaharkan, dikeraskan. Ini juga benar karena ada hadis sahih riwayat Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi. Contoh lain, saya pernah menemukan dua saudara muslim yang berdiskusi dalam wudhu. Yang pertama wudhu kepalanya diusap 3 kali, sama yang di belakang ditegur. Ahi, yang sahih itu kepala itu diusap sekali. Saya kebetulan orang keempat Pak, jadi saya nimbrung, saya negur, yang negur, afwan ahi, saya bilang, antum kalau ngusap kepala sekali, antum benar, karena itu ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tapi antum yang ngusap kepala 3 kali, itu juga benar, karena ada hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Jadi dua-duanya benar Pak. Maka kalau kita menemukan hal-hal seperti ini, mudah-mudahan kita bisa memiliki paradigma gambaran yang lebih komprehensif dan penyikapan yang lebih baik. Waktunya sudah habis, saya harus pakai akhirul kalam. Apa poin-poin penting yang perlu kita pahami dengan baik, yang perlu kita camkan kepada diri kita masing-masing? Paling tidak ada 3 poin penting. Yang pertama, perbedaan pilihan fikih itu adalah sah selama berpijak kepada dalil. Jadi cara-cara beribadah yang berbeda itu sah selama ada dalil yang sahih. Kalau dari Al-Quran jelas langsung bisa dipegang. Kalau hadis harus sahih atau hasan. Saya berikan satu contoh yang ekstrim Pak Bu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, pernah ada peristiwa yang menghebohkan di Masjidil Haram. Ketika Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah, salah seorang sahabat yang utama, hijrah dari Madinah ke Mekah. Dan beliau menetap di Mekah. Suatu kali ketika sholat Jumat, turun hujan deras Pak di kota Mekah. Ketika muadzin akan mengumandangkan adzan, Abdullah bin Abbas dalam hadis sahih ini, Abdullah bin Abbas berbisik kepada muadzinnya, "Idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah." Kalau kamu sudah mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan kumandangkan hayya 'alas shalah. Qul
Sallu fi buyutikum. Tapi kumandangkanlah sallu fi buyutikum, yang artinya sholatlah kalian di rumah masing-masing. Gimana Pak kira-kira Pak kalau adzan Jumat di Pesona Kayangan, tiba-tiba muadzinnya setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah enggak mengumandangkan hayya 'alas shalah, tapi diganti sholatlah di rumah Bapak masing-masing. Kira-kira gimana Pak? Heboh enggak Pak? Jangankan saya dan Bapak yang enggak akan heboh, para tabi'in yang ada di Mekah Al-Mukarramah, yang ada di Masjidil Haram saat itu, semua ngerubungin muadzinnya dan ngerubungin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Padahal Abdullah bin Abbas dijuluki sebagai tarjumanul Quran, sebagai tafsir Al-Quran berjalan, karena beliau salah seorang sahabat yang dikaruniai oleh Allah karunia tafsir Al-Quran paling memadai di antara sahabat yang lain. Dikerubungi Pak. Kenapa adzannya diganti? Hayya 'alas shalah diganti jadi sallu fi buyutikum. Dalam hadis sahih ini Abdullah bin Abbas kemudian hanya menjawab, fa'alahu man huwa khairum minni. Ini yang pernah dilakukan oleh manusia yang jauh lebih baik dari saya. Maksudnya siapa Bu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah perbedaan pilihan, perbedaan pendapat dalam fikih adalah sah selama berpijak kepada dalil. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada jamaah yang pernah nanya kepada saya, Ustadz, sekarang pendapat Ustadz sendiri bagaimana? Kalau ada dua dalil yang sama-sama sahih, yang versinya berbeda. Maka saya katakan, saya punya pilihan sendiri, tapi saya tidak akan mendoktrinkan pilihan saya itu kepada Anda. Saya tidak ingin Anda kemudian memenangkan pilihan saya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dua versi itu sama-sama sahih dari Rasulullah, kemudian hanya karena orang-orang sembarangan, orang-orang jalanan kayak saya ngomong, lakukanlah hadis yang ini. Aina ana min Rasulillah, saya ini siapa dibanding Rasulullah? Sampai harus membuat orang menepikan, mengabaikan dalil sahih, hadis sahih dari Rasulullah hanya karena omongan saya orang-orang sembarangan ini. Tapi kalau misalnya hadisnya dhaif, baru saya akan katakan. Tapi kalau hadisnya sama-sama sahih, saya hanya punya kewajiban menyampaikan ini hadisnya sahih, ini juga sahih. Tapi saya tidak akan berani untuk menggiring orang memilih salah satu hadis yang dampaknya adalah hanya karena omongan seorang yang hina, yang ilmunya sangat remeh dan tidak seberapa seperti saya, membuat orang lain menepikan hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan yang berdasarkan dalil yang sahih layak dihargai dan dinikmati. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tambahan terakhir, saya malah sering kalau ketemu dengan jamaah, misalnya pernah ada di satu perkantoran, di satu ceramah, ada jamaah yang bertanya, Ustadz, sebenarnya menyentuh kulit perempuan itu membatalkan wudhu atau tidak? Saya katakan, kalau saya Pak, saya untuk diri saya kalau nyentuh istri saya itu batal wudhu. Karena saya memahami surat An-Nisa ayat 43, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Ternyata bapak ini bilang, loh begitu Ustaz, saya dari kecil itu belajarnya itu tidak batal wudhu Ustaz kalau menyentuh istri. Saya tanya, bapak tahu enggak dalilnya? Enggak tahu Ustaz. Oh iya, karena bapak enggak tahu dalilnya, saya kasih tahu dalilnya.
Saya kasih tahu Pak, dalilnya. Ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kuntu anam baina yaday Rasulillah. Saya satu kali pernah tidur di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat. Wa rijlayya fi kiblatihi, dan kaki saya itu ada di tempat sujud Rasulullah. Kebayang Pak ya? Kamar Rasulullah, kamar pribadi beliau berarti sangat sempit sekali. Sampai-sampai beliau sholat, kaki istri beliau itu ada di tempat sujud beliau. Fa'idha sajada ghamazani. Kalau Rasulullah akan sujud, karena kaki Aisyah radhiyallahu anha di tempat sujud beliau, Rasulullah meraba kaki Aisyah. Faqabattu rijlayya, maka kemudian aku tekuk dan aku pegang kedua kakiku. Kesimpulannya apa Pak? Rasulullah nyentuh Aisyah atau enggak? Nyentuh. Fa idza qama basattuhuma. Ketika Rasulullah bangun dari sujudnya, aku selonjorkan lagi kedua kakiku. Sehingga menutupi tempat sujud Rasulullah. Berarti wudu Rasulullah batal atau enggak Pak? Enggak batal. Wudu Rasulullah tidak batal. Karena kalau batal, setelah memegang kaki Aisyah, beliau tidak akan melanjutkan sholatnya. Saya kasih tahu Pak hadisnya. Karena saya tahu bahwa ada hadis yang sahih. Dan ini yang kemudian bisa dipadukan, bisa dipilih. Misalnya dipilihnya bagaimana? Seperti saya katakan, saya pribadi menganggap menyentuh istri itu membatalkan wudhu. Tapi ketika tawaf di depan Ka'bah, harus punya wudhu atau enggak Pak tawaf? Kira-kira mungkin enggak Bu, Ibu tawaf, apalagi tawaf ifadah, apalagi tawaf ketika umrah di awakhir Ramadan, mungkin enggak tidak bersentuhan dengan kulit laki-laki yang bukan mahram? Mungkin enggak Pak? Enggak mungkin atau sulit sekali. Saya pribadi ketika tawaf, saya menggunakan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ini. Walaupun sehari-hari saya menggunakan yang dipilih oleh Imam Syafi'i dalam menafsirkan aula mastumun nisa. Jadi kalau dalilnya sama-sama sahih, itu layak dinikmati. Tinggal kita padukan, tinggal kita pilih atau kita tarjih. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali sebagai pengantar itu yang bisa kami sampaikan. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada Bapak-bapak satu saja. Silakan Pak, mohon bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, yang terakhir tadi, Ustadz menyentuh istrinya batal, tapi ketika tawaf tidak. Nama saya Miftah Toha, Ustadz. Kalau saya berpendapat dua-duanya dipakai gimana itu? Yang pertama. Jadi saya karena dua alat bukti hadis maupun Qurannya itu benar, maka dua-duanya saya pakai. Itu yang pertama. Jadi saya sama dengan Ustadz, ketika tawaf ikut Bukhari Muslim, tapi ketika di rumah surat An-Nisa. Yang kedua, kalau kita berdoa setelah salam atau sebelum salam, dua-duanya dipakai. Saya sering melakukan itu, Ustaz. Jadi Robi auzidni min husnil ibadatika itu yang dikatakan Ustaz tadi, itu saya lakukan itu.
Yang sering dilakukan juga orang ketika sujud itu juga berdoa. Hadisnya gimana atau buktinya apa sujud itu berdoa? Itu seringkali orang dilakukan. Maka saya mohon penjelasan Ustadz, sebelum salam dan setelah salam itu sahih, boleh dilakukan. Ketika sujud itu dilakukan doa, kayak apa itu? Itu yang kedua. Mohon maaf ini karena Ustadz sangat bagus sekali tausiahnya, ceramahnya, maka ini menyentuh ibadah kita itu. Yang kedua gini Ustadz, tayamum sama wudhu tadi. Ada Ustadz saya dulu ngajari saya waktu saya juga kecil. Tayamum itu cuma sekali untuk sholat. Jadi tidak boleh untuk sholat lain. Jadi sudah batal setelah dia sholat, selesai salam itu. Tapi bagaimana dengan yang dua orang yang mempunyai cerita di padang pasir? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini ada beberapa pertanyaan dari Prof. Miftah. Bagaimana kalau dua-duanya dipakai? Kalau dua-duanya dipakai, itu boleh Pak. Karena dua-duanya berdasarkan dalil yang sahih. Misalnya dipakai, jadi justru yang dimaksud dengan ulama-ulama semua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Rasulullah memberikan kelonggaran dalam masalah furu, di antara tujuan utamanya adalah karena kita itu tidak selalu berada dalam situasi yang leluasa. Seperti tadi Pak, antara batal wudhu dengan tidak batal wudhu itu. Tidak selamanya kita berada di situasi yang leluasa. Sehingga ketika kita berada dalam situasi yang leluasa, kita punya pilihan yang kita anggap itu lebih sreg, lebih mantap, lebih yakin di hati kita. Tapi ketika kita dalam keadaan yang tidak leluasa, kita tetap bisa mendekat kepada Allah. Kita tetap tidak kehilangan momentum untuk selalu khusyuk dan beribadah kepada Allah, karena juga berdasarkan dalil yang sahih. Misalnya kalau Prof. Miftah tadi ngotot memakai pemahaman Imam Syafi'i terkait surat An-Nisa, aula mastumun nisa misalnya. Kalau ngotot menggunakan itu, maka bisa jadi kehusukan ketika tawafnya terganggu. Jadi akhirnya tawafnya tidak leluasa untuk berdoa, untuk fokus kepada Allah. Tawafnya nanti akan fokusnya jangan nyentuh orang Pak. Bu maaf Bu, maaf. Misalnya begitu. Tidak akan khusyuk berdoa Pak. Ini yang kemudian disampaikan oleh para ulama bahwa di antara tujuan kelonggaran itu adalah agar dalam ibadah kita yang tidak selamanya berada di situasi yang ideal, yang leluasa, tapi kadang di situasi yang tidak leluasa, kita tetap tidak kehilangan fokus dan kehusukan. Itu Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau dua-duanya dipakai doa sebelum dan setelah salam? Itu juga dua-duanya insya Allah baik. Dan tidak ada lebihnya berdoa. Kebutuhan kita kepada Allah sangat banyak. Kekurangan kita di hadapan Allah terlalu luar biasa. Kita tidak tahu doa mana yang diijabah oleh Allah. Semakin banyak kita berdoa, insya Allah itu semakin baik. Asal berdasarkan dalil yang sahih atau hasan. Kemudian yang kedua tadi. Ya. Yang ketika sujud berdoa. Ketika sujud berdoa itu boleh berdoa dalam hati, Pak. Karena ada sebuah hadis yang menyebutkan
inna aqraba ma ilaihil abdu ila rabbihi fahuwa sajid. Keadaan seorang hamba itu paling dekat kepada Allah adalah ketika ia sujud. Dan itu subhanallah, Pak. Ini sebenarnya kalau kita renungkan isyarat-isyarat Allah di alam semesta ini luar biasa. Saya ketika membaca hadis ini, pernah satu kali saya mengulang baca hadis ini. Kemudian anak kami yang baru balita, umur 3 tahun, menirukan uminya sholat, Pak. Ternyata yang dia benar menirukan itu cuma 2 gerakan, Pak. Yang pertama takbir dan yang kedua sujud. Ternyata cara mengagungkan Allah yang paling utama itu telah Allah ilhamkan, Allah karuniakan bahkan kepada balita sekalipun. Kalau gerakan yang lain sulit dia nirunya, Pak. Ruku dia sulit. Duduk di antara 2 sujud anak kecil sulit apa gampang? Sulit. Tapi kalau takbir dan sujud dia langsung bisa. Dan itu sebenarnya isyarat dari Allah agar kita lihat, kita perhatikan betapa Allah mengkaruniakan kesempatan untuk dekat kepada Allah, untuk mengagungkan Allah kepada siapa saja di antara makhluknya, bahkan balita sekalipun. Itu, Pak, di antara dasar itu. Ada lagi terakhir? Oh iya, ya tentang tayamum. Jadi begini, Prof. Miftah yang mudah-mudahan selalu dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan dalam hidup beliau. Jadi memang pendapat ulama yang paling kuat tayamum itu hanya untuk sekali sholat. Karena tayamum itu fungsinya lid-darurah. Fungsinya itu untuk keadaan darurat ketika masuk waktu sholat atau bahkan ketika waktu sholat akan selesai tidak ada air. Dan ulama-ulama mengatakan ad-daruratu biqadril hajah. Alasan darurat itu hanya setakaran, hanya sesuai dengan kebutuhannya. Berarti setelah kebutuhannya selesai, keadaan darurat itu sudah tidak berlaku, Pak Bu. Misalnya apa? Ada tentara ditugaskan di hutan belantara. Dia tidak menemukan makanan, kecuali hanya ada binatang yang diharamkan dalam Al-Quran. Kalau dia tidak makan binatang itu, dia akan mati. Katakanlah babi, dia tembak babi. Kemudian dia sembelih, dia makan babi itu. Itu boleh biqadril hajah, sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Hanya untuk syarat agar dia tidak mati. Tapi nggak boleh kalau kemudian sampai kenyang sekenyang-kenyangnya. Yang selebihnya antara dia sekedar bertahan hidup dengan sampai dia kenyang sekenyang-kenyangnya, itu hukumnya sudah haram, Pak. Apalagi sampai dibawa pulang misalnya. Itu sudah haram. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa. Saya kira tidak Pak. Saya sampaikan kepada ibu-ibu aja. Ibu-ibu 1. Ini bapak-bapak sudah cukup. Ibu-ibu 1. Berhubung Pak Ustadz ada acara jam 8, untuk itu acara kita selesaikan sampai di sini saja. Barangkali mungkin pertanyaan bisa disampaikan nanti waktu kita turun minum. Terima kasih Pak Ustadz yang telah menyampaikan. Bapak dan Ibu jamaah Ahad Subuh Masjid Ad-Dikri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan.
Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan keislaman dan pegangan hidup kita semua, sehingga kita bisa menjadi lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kita semua kesehatan, kehusukan untuk kembali bertemu dan menikmati Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan Pak. Mari kita sudahi pertemuan dengan baca tasbih kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak dan ibu kami persilakan untuk mencicipi makanan yang telah disediakan oleh ibu-ibu BBM, yang mana makanan tersebut adalah sumbangan ataupun infak dari jemaah.